السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهارب الباطل وأيد الحق وتمس الرذائل وحي الفضائل، وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رساماه لهم فدنت لهم الملوك وخضعت ليحبتهم الأمم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضا ونجاح. Marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram yang telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkunjung ke dalam masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang begitu sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Kesiapsiagaan daripada sahabat tengku sekalian terpancar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, pakailah jubahku pada malam ini. Tidurlah engkau pada tempat tidurku, gantikan aku. Sedangkan aku bersama Abu Bakar akan hijrah ke Madinah." Resiko yang begitu besar. Ali siap akan segala sesuatu hal yang akan terjadi, tertimpa kepadanya. Kesiapsiagaan sahabat tengku sekalian adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua Thur agar tidak ada binatang yang mengganggu istirahatnya baginda Muhammad. Akan tetapi tengku sekalian, ternyata ada seekor ular yang begitu rindu, begitu lama menunggu baginda Muhammad, ingin melihat langsung wajahnya Rasul. Medun dengan tapak Abu Bakar merasa terganggu oleh ular tersebut, maka syom figure. Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah. Rasa mukanya sudah pucat, air matanya menetes, tertimpa wajah baginda Muhammad. Rasul terbangun dan menanyakan, "Wahai Abu Bakar, pakon takli?" "Ya Rasul, akilun nikab li ula ya Rasul." Kecok 'i กระจก ibabah li Rasulullah kecilit, sembuh dalam seketika. เ Rasul ตรัส
Rasul menanyakan kepada ular, bahkan takap sahabat lun. Ya Rasulullah, sudah sekian lama aku menunggumu di sini. Aku sangat merindui dirimu, terhalang. Di saat aku ingin keluar dengan kakinya Abu Bakar, lun hana urusan dengan Abu Bakar. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian. Selanjutnya kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-faqir, terutama sekali kepada Abi Imam Masjid Al-Hikmah. Selanjutnya kepada ketua BKM, panitia pelaksana, kepada muazzin, kepada Bilal, kepada imam rawatib, kepada nadirul masjid, dan kepada seluruh jamaah, ayah sekalian tengku yang berbahagia. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, berhubung kita masih dalam suasana Maulidur Rasul, Al-Fakir ingin mengangkat sebuah tema keagungan serta keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku sekalian, dari 124,000 nabi, Nabi Muhammad yang paling sempurna di antara mereka. Dari 313 rasul, Rasulullah yang paling luar biasa. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang tercantum di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad penghulunya. Dari 5 nabi yang ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah terbaik di antara mereka. Maka di dalam kitab Jauharah Tauhid dikatakan, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna fammil 'anil syiqaqi. Makhluk yang paling afdal, penciptaan Allah yang paling sempurna, 'alal itlaqi, maksudnya secara mutlak. 'Alal itlaqi artinya secara itlak. 'Alal itlaqi secara universal bandum. Nabiuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara menyeluruh, apapun yang telah diciptakan oleh Allah, Rasulullah yang paling sempurna. Maka sekarang apabila kita ingin memperbandingkan tengku sekalian, so sempurna Rasulullah dengan syurga, maka jawabannya Rasul lebih sempurna. So sempurna Rasulullah dengan arash, kursi, Rasulullah lebih sempurna. So sempurna Rasulullah dengan langit beserta isinya, bumi beserta isinya, Rasulullah lebih agung dan istimewa. Kaum muslimin sekalian, keistimewaan Rasulullah begitu sempurna dan luar biasa. Serta hal lain seperti berkumpulnya salat 5 waktu untuk Rasulullah. Tengku sekalian, untuk Nabi Adam subuh sagai gebi di Allah, maka Nabi Adam wajib sembahyang subuh sagai yang wajib. Untuk Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala memberikan salat zuhur saja. Untuk Nabi Sulaiman, Allah memberikan salat asar saja. Untuk Nabi Yaqub, Allah memberikan salat maghrib saja. Dan untuk Nabi Yunus, ya Allah beri salat isya saja. Berbeda halnya untuk Rasulullah dan umatnya. Ban limang boh sembahyang gebi kepada Rasul dan kepada kita. Artinya apa? Kasih sayang Allah, keistimewaan Rasulullah sangat luar biasa. Tengku, apakah itu sebuah beban
dalam kadar 24 jam 5 yang wajib dah sembahyang, apakah ini beban? Tidak. Jangan sama bersih lagi katanya. Tatim angkat telpon daripada sang kekasih, orang yang kita cintai, anak kita, isteri kita, keluarga kita. Menyurung lain paling dalam tiura si malam 2 tatim buat telpon. Lebihnya ke haik tak buat le. Tak ada nak buat atas le, pun telpon le tapi. Tapi apabila yang telponnya isteri itu, mak tu, ayah keluarga tercinta, tapi tak buat telpon, pakon. Karena kita mencintainya. Maka Allah memberikan pulsa lebih untuk kita. Maka Allah memberikan kesempatan lebih untuk kita. 5 kali. Dalam kadar 24 jam Allah siap menerima keluhan. Allah siap mengabulkan segala permintaan. Kenapa? Karena keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah ketika kita dilahirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tunggu sekalian, keistimewaan yang ada pada baginda Muhammad tidak hanya pada dirinya, pula mengalir kepada umatnya, mengalir kepada ulama-ulamanya. Sehingga suatu ketika Rasul pernah mengatakan, ulama ummati kal anbiya'i bani Israel. Ulama daripada umat lun yang sekaliber setinggi nabi-nabi pada masa Bani Israel. Tengku sekalian, ketika Nabi Musa mengetahui Rasul pernah mengatakan seperti itu, di dalam sebuah mimpi orang yang alim wal alamah, Nabi Musa bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah Muhammad, kekasih Allah, lung pernah lun dengar, nak pernah nekun le drawana, ulama daripada umat drawana sama lagi kamu Nabi pada masa Bani Israel. Betul nak nekun lagi nyan? Maka Rasulullah menjawab, benar. Menyolagainya nepegah ya Rasul, buktikan olehmu dah ulamanya yang hayanya yang sama kadang haya dengan kamu. Maka Rasulullah mengatakan, aina Imam Al-Ghazali, Pat Imam Ghazali. Datanglah Imam Al-Ghazali ke sisi keduanya. Sudah barang tentu difasilitasi oleh Rasulullah karena Imam Ghazali belum lahir pada waktu itu. Kaum muslimin sekalian, gekil ya Rasul, hai Musa, kalimullah, inilah ulamaku, ulama daripada umatku yang sama seperti Nabi pada masa Bani Israel. Katanya oleh Nabi Musa, Ba Imam Ghazali, sawanan gata. Imam Al-Ghazali menjawab, nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Imam Al-Ghazali. Cukup panjang wadah Saud. Berseul Nabi Musa, wahai Rasulullah Muhammad, inikah yang engkau katakan pintar? Inikah yang engkau katakan hebat? Long tanyang nan ni sagai, tetapi dia menjawab begitu panjang lebar, apa urusannya? Long tanyang nan ni mantang pakan esok nan yahai, pakan esok nan ne, nan nisbat dan nan yang lain sebagainya terlalu panjang. Padahal aku menanyakan namanya saja. Gekalan de Imam Ghazali lagi nyan suasana. Gekun de Imam Ghazali ba Rasul. Ini sebuah adab yang begitu luar biasa. Ya Rasulullah, pulung suud untuk membenarkan atau long iman teng sebagai adab. Suud baginda Muhammad. Suud aja. Anak pupu suud aja. Sehingga Imam Ghazali menjawab, wahai Musa kalimullah, wahai Musa kekasihnya Allah, dan ingat ne zaman ketika engkau sedang berbicara dengan Allah. Nah, Allah pernah menanyakan kepada engkau,
Wahai Musa, kuwa ba'jara wagata. Nasu'ud ledra na watenyan. Nyo adalah tungkat untuk long beda daripada long du sampai long deng. Nyo adalah tungkat untuk long paruh kebiri. Nyo adalah tungkat untuk long poh binatang. Nyo adalah tungkat yang long rubah menjadi ulia dengan izin drone ya Allah. Nyo adalah tungkat untuk long cugut on kaya yang manyang-manyang, long jok kepada kibas dan lain sebagainya ya Allah. Wahai Musa, pakan nasuot panjang tak? Padahal Allah menanyakan apa itu di tanganmu? Kejihan nasuot mantangnya tungkat kabeh khalas hana ka selesai. Pakan nasuot panjang tak? Maka Nabi Musa tersenyum, gekeun ba Imam Ghazali. Wahai Ghazali, long suud lagi nyan, karena saya sedang berbicara dengan Allah. Aku ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Musa, menyolagenya nepegah menancit maksud ulun tuan. Aku menjawab namaku dengan nama ayah, kakek dan nisbat lain sebagainya untuk apa? Agar aku bisa berlama-lama denganmu. Engkau adalah Nabiullah. Engkau orang yang sudah dijaminkan syurga oleh Allah. Maka jilong pegah haba panjang supaya ya trip longan raw menan jawaban cerdas daripada Imam Al-Ghazali. Sehingga dengku sekalian, ayah yang berbahagia, oleh Nabi Musa mengakui keunikan, kepintaran daripada ulama yang hadir pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu merembes pula kepada umatnya. Sehingga pada suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, tahukah engkau siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah?" Maka salah seorang sahabat memberanikan diri untuk menjawab, "Ya Rasul, makhluk yang mulia di sisi Allah sudah barang tentu malaikat ya Rasul." Kenapa? Karena malaikat begitu luar biasa dalam peribadatannya. Malaikat ayah ketika Allah memerintahkan dia untuk rukuk, maka senantiasa dia akan rukuk sampai kiamat tiba. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, maka senantiasa dia akan selalu dalam sujud kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Ketika Allah memerintahkan malaikat itu untuk bertasbih, maka dia akan selalu bertasbih sampai Allah menyuruhnya berhenti. Maka wahai Rasul, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah malaikat. Rasulullah mendengar jawaban sedemikian rupa, tersenyum. Sehingga baginda Muhammad menjawab, "Benar. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Tetapi bukan itu yang ku maksud." Sehingga tengku sekalian, nah sahabat yang lain sagojeh gebeut jaro, "Ya Rasul, makhluk yang paling mulia di sisi Allah menyokan malaikat berarti perti Rasul-Rasul Allah, perti Nabi-Nabiullah. Mereka begitu luar biasa membawakan syiar agama." Bisa oleh Rasulullah, "Benar. Kah sudah barang tentu Nabi dan Rasul itu mulia. Akan tetapi bukan itu yang ku maksud." Maka sahabat yang lain pula mengangkat tangan, "Ya Rasul, izinkan aku ingin menjawabnya." "Ya Rasul, makhluk yang paling mulia di sisi Allah mungkin saja ya Rasul." "Kamu kadang ya Rasul, karena kami merupakan sahabatmu. Kami merupakan orang yang selalu bersamamu, yang selalu menemanimu, yang selalu berjamaah denganmu. Kadang kamu ya Rasulnya." Maka baginda Muhammad tersenyum. Gekeun dia Rasul, "Hai urang drone, memang ka sahabat lon. Sudah barang tentu mulia.
Habis saja long, draw dan lain sebagainya. Selalu setia bersamaku. Akan tetapi bukan itu yang ku maksud. Menyomenan ya Rasul, menyokan malaikat, kan Nabi, kan Rasul, kan kamu sebagai sahabat draw ni orang yang paling mulia tersebut. Siapakah dia ya Rasul? Maka tengku sekalian, Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, makhluk yang mulia di sisi Allah adalah umatku di akhir zaman, yang mana dia tidak pernah mengenalku, akan tetapi status keimanannya 100%. Tengku tanya anak taturi Rasul, hantam tam berumpa dengan Rasul. Tetapi keimanan, ketauhidan tanya kepada Rasulullah 100%. Dialah umatku di akhir zaman, yang pada setiap tahunnya selalu merayakan hari kelahiranku. Tanya dengku ada na urang tam tetap tak pegat maulid, tetap tam selawat ke Rasulullah. Pakan etiket ketauhidan, kecintaan, mahabbah kita kepada Rasulullah 100%. Maka terhadap hal tersebut, ternyata kita mulia di sisi Allah. Gara-gara apa kan? Kita nyawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, selanjutnya keagungan serta keistimewaan baginda Muhammad adalah mukjizatnya yang begitu banyak, mukjizatnya yang begitu luar biasa. Mukjizat Nabi yang lain cuma berlaku ketika Nabi itu masih ada. Berbeda halnya dengan mukjizat Rasul. Walaupun Rasulullah telah tiada, mukjizatnya, eksistensi daripada mukjizatnya masih ada sampai dengan sekarang. Maka di dalam kitab Jauharah dikatakan, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Rasulullah itu banyak sekali. Minha, sebahagian daripadanya banyak. Yang paling luar biasa dan yang paling mulia adalah Al-Quran yang dapat melemahkan manusia. Cenekalan mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi awal sesuai dengan kualitas pemikiran daripada umatnya. Mukjizat Nabi Musa, daripada tungkat jet ku uli melawan sihir oleh Nabi Musa, sesuai dengan kualitas umat yang lagianyan pada waktu itu. Akan tetapi mukjizat Rasul adalah Al-Quran yang di dalamnya memiliki ilmu-ilmu yang begitu luar biasa, yang membutuhkan puluhan ilmu lain agar kita memahami isi kandung daripada Al-Quran itu sendiri. Berarti umat Muhammad jarang-jarang, sehingga Al-Quran yang diberikan sebagai mukjizat terbesarnya. Kaum muslimin sidang jamaah, selanjutnya keagungan serta keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan SK pertama paling luar biasa untuk memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Di dalam kitab Jauharah Tauhid dikatakan, wa wajibun syafa'atul musyafa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Wajib ada peristiwa pemberian syafaat, yang mana syafaat tersebut akan diberikan oleh orang yang terlebih dahulu mendapatkan syafaat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dalam suasana di yaumil qiyamah yang amburadul, mandum Nabi ke nafsi-nafsi, Nabi Adam nafsi-nafsi, Nabi lain pun demikian. Nabi Muhammad kejak Ayub Aras sujud kepada Allah, memohon ridha dan ampunannya Allah. Ketika Allah angkat kepalamu wahai Rasulullah, kekasihku, bejuk syafaat oleh Allah kepada Nabi Muhammad pertama. SK yang begitu luar biasa sehingga li Rasul
gejuk tu kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain, kepada aulia-aulia Allah, kepada ulama-ulama yang luar biasa, sehingga tengku getanyo tamu let-let singa untuk tarumpa syafaatnya tergantung ba'thawa. Menyotanyo sering berselawat dan cinta kepada Rasul, maka insya-Allah getanyo akan tarumpa syafaat dari Rasul. Tanyo dengan ulama mudah tengah tarumpa syafaat ni ba ulama tersebut yang merumpa SK daripada Rasul dan lain-lain sebagainya. Maka laganya tengku sekalian, semua itu atas izin Allah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memang dunianya wagu pegat karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah karena getanya merupakan orang-orang akhir zaman yang ditakdirkan oleh Allah sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup membuktikan kecintaan dengan terus-menerus menggali ilmu, melakukan sunnah dan selalu berselawat kepada baginda Muhammad. Tengku, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah serta malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah, apalagi kitanya sebagai umat yang sampai dengan saat ini eksistensi daripada keilmuan yang dibawa oleh Rasul mentengna, yang dengan sampai saatnya ulama-ulama yang diridha oleh Rasul masih ada. Maka kita patut bersyukur dengan mendekatkan diri kepada keilmuan-keilmuan, yang mana keilmuan tersebut silsilahnya sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.